people, what's happening today? Let's see what's happening. Kembali lagi di What's Happening dengan aku Anggi dan aku Khalil. Kali ini kita akan membahas 3 topik yang lagi booming nih. Pertama ada ChatGPT 5, kedua ada Hypernova Smart Glasses dari Meta, dan yang terakhir pertumbuhan AI di bidang industri pariwisata. Oh, keren banget ya. Nah, tanpa berlama-lama, let's see what's happening. Oke, pertama kita bakal bahas ChatGPT 5 nih, yang kata CEO OpenAI-nya sendiri, Sam Altman, kalau GPT-5 ini dia seperti PhD. Nah, gimana tuh penjelasannya, Gi? Betul banget. Nah, seperti yang kita tahu, GPT itu kan banyak banget versinya ya. Betul. Yang bagus itu tuh dari GPT 3, 4, sampai sekarang 5 ya. Nah, kalau dulu, ini ibaratnya aja ya, kalau di GPT 3 itu kita seperti berbicara dengan anak SMA gitu. Kita dikasih jawabannya jawaban yang anak SMA. Kalau yang GPT 4 itu tuh diibaratkan kalau kita lagi ngobrol sama mahasiswa. Nah, beda dengan GPT 5 nih. GPT 5 lebih next levelnya lah, lebih lebih keren, jawabannya tuh lebih sama kayak jelas kita gitu. Ngobrol sama seorang doktoral gitu ya. Betul. Makanya tadi kan kamu bilang kayak PhD kan. Betul banget. Gitu sih. Jadi di sini tuh bisa dilihat ya, kalau ChatGPT 5 ini dia lebih bisa diandalkan dari banyak skenario gitu. Iya, betul. Dan model ini pun dirancang memang lebih pintar dalam reasoning, terus analisis, dan pastinya GPT-5 ini menghasilkan konten-konten yang lebih kompleks gitu. Menarik banget ya. Nah, terus katanya tuh sistemnya lebih terpadu ya. Nah, betul banget. Jadi GPT-5 ini menggantikan berbagai model tadi yang aku bilang, dari GPT-3, GPT-4 menjadi satu sistem yang terpadu. Jadi di belakang layar itu ada yang namanya router cerdas nih, yang memilih model mana sih yang paling cocok berdasarkan kompleksitas dan tipe pertanyaannya. Nah, terus ada lagi nih katanya fitur Self Completion. Nah, kalau itu apa tuh, Gi? Nah, kalau fitur itu sendiri, jadi misal nih kamu nanya ke ChatGPT gitu, pertanyaan yang berbahaya. Nah, si ChatGPT ini akan menggunakan fitur Self Completion itu untuk tetap memberi jawaban, tapi jawabannya yang aman gitu. Jadi nggak memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu mau ya, tapi pokoknya tuh dia tetap ngasih jawaban tapi yang nggak menolak secara mentah-mentah gitu. Iya, jadi misalkan nih kita minta coba dong bikinin codingan buat ngehack gitu. Nah, mungkin dia bakal membantah atau ngeles apa gitu bisa ya. Jadi dia kayak bilang, oh sepertinya kita bikin coding yang lain atau gimana gitu kali ya. Dan mungkin bisa nih, ini ada berita yang menarik nih. Yang di GPT-5 ini kan katanya dia udah bisa bilang nggak tahu, yang mana katanya tuh ahli bilang ini sebuah kemajuan di dalam AI, dalam AI chatbot. Nah, kenapa tuh? Kan misalkan manusia dia ngomong nggak tahu, sebuah kemunduran kan. Nah, kenapa di chatbot ini dia bisa bilang nggak tahu, itu adalah sebuah kemajuan? Kenapa? Ayo. Karena seperti yang kita tahu nih, kan namanya juga AI ya. AI itu kan pastinya sekarang aku tanya deh ke kamu deh, kamu emang percaya 100% dengan jawaban AI? Iya, harusnya sih enggak ya. Iya, harusnya enggak. Karena kenapa? Karena AI itu tuh bisa berhalusinasi. Nah, betul jadi banget. kenapa AI bisa tadi kamu bilang AI bisa menjawab, aku nggak tahu ya, I don't know ya. Itu kenapa dibilang suatu kemajuan? Berarti AI ini bisa jujur nih kalau misalnya dia nggak punya jawaban yang tepat gitu, jawaban yang yaudah nggak ada jawabannya, pertanyaan nggak ada jawabannya gitu. Iya, jadi tuh responnya lebih bisa manusiawi gitu ya. Dia bilang, bisa bilang nggak tahu, kalau nggak tahu ya dia bilang nggak tahu. Ini juga jadi sebuah peningkatan nggak sih? Jadi kita dengan dia bilang nggak tahu, berarti wah ini benar-benar AI sekarang ini benar-benar berdasarkan riset, berdasarkan data gitu. Jadi mempengaruhi kepercayaan kita sebagai user gitu. Betul, dan emang
emang harusnya sih kita sebagai pengguna ya nggak boleh terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh AI gitu, karena kan kita nggak tahu nih data yang diambil itu dari mana, apakah datanya kredibel atau relevan dan lain sebagainya gitu. Nah kalau itu kan tadi semua kan kelebihannya. Kalau di GPT-5 ini masih ada nggak sih kritik atau kekurangannya? Pastinya ada sih gitu. Pasti. Jadi beberapa orang menyebutkan kalau peningkatan nih dari GPT-4 ke GPT-5 itu tuh nggak sebesar lompatan yang sebelumnya gitu. Jadi orang-orang tuh merasa itu hanya penyempurnaan aja sih dari GPT-4 ke GPT-5. Mungkin mereka sedikit kurang puas dengan fitur yang diberikan kali ya, atau gimana kayak gitu. Dan ada yang ngekritik juga, katanya tuh malah AI sekarang, AI GPT-5 ini terasa kurang hangat nih, atau lebih robotik gitu jawabnya. Lebih robotik, Oke, mungkin ya kayak sekedar cuman updatean sedikit ya sebenarnya, mungkin dari database itu sendiri ya gitu. Jadi dia bisa dapat data banyak karena sebenarnya cuma peningkatan database mungkin. Ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas terkait GPT-5 yang dimana itu chatbot AI. Sekarang coba kita masuk ke teknologi AI-nya kali ya. Nah, kamu tuh udah tahu belum baru-baru ini Meta ngeluarin apa? Pastinya tahu dong. Nah, jadi buat yang belum tahu, Meta itu baru ngeluarin Hypernova Smart Glasses. Nah, ini itu dia keluarin di Meta Connect 2025 gitu. Dan katanya Smart Glasses ini bisa menggantikan smartphone ya? Iya, bisa dibilang begitu ya kalau terus ditingkatkan gitu. Soalnya dari segi penggunaannya juga hampir mirip smartphone nih. Oh gitu, berarti si kacamata ini tuh bisa ngapain aja? Nah, banyak banget yang bisa dilakukan sama kacamata ini. Mungkin kalau dulu tuh ada tren yang foto tanpa megang HP ya. Jadi itu tuh cuman buat foto doang kan, kacamatanya. Nah, kalau sekarang tuh udah lebih dari itu. Jadi kacamatanya pertama ya pasti bisa buat foto, bisa buat video. Terus juga dia itu ada layar kecil di sebelah kanan. Nah, layar kecilnya itu bisa nunjukin gambarnya itu. Terus juga dia bisa baca WhatsApp yang di HP kita, bisa baca pesan, dan yang paling keren tuh dia itu tersambung dengan Meta AI. Oh gitu, praktis banget ya. Jadi kita nggak perlu buka-buka HP lagi gitu ya, karena udah ada di kacamatanya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kalau HP kan kita bisa nge-scroll gitu. Kalau mau buka sesuatu pasti kita pencet layar handphonenya. Nah, kalau kacamata ini kita gimana tuh cara ngendaliinnya? Apakah kita pencet lensanya atau apa gitu? Nah, ini yang unik sebenarnya, caranya ada dua ya. Pertama itu kita bisa dari voice kita, dari suara kita. Misalkan kita mau ngaktifin kamera, kita bisa ngomong, "Hai Meta, aktifkan kamera," seperti itu. Itu bisa. Nah, untuk cara yang kedua Ninggi, dia itu pakai wristband, dan itu teknologinya disebut SIMG. Jadi itu pakai gestur kontrol tangan. Jadi misalkan kita pengen ngeklik, tinggal cubit kecil aja. Terus misalkan mau scroll, tinggal geser jari. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita kayak punya kekuatan gitu ya pakai wristband itu. Tinggal kita ngomong doang, si ininya tuh AI-nya langsung jalan gitu ya. Jalan langsung. Keren banget. Nah, itu kan dengan segitu banyak fiturnya, harganya itu berapa sih? Apa jangan-jangan kayak Apple Vision ya? Apple Vision Pro itu yang mahal banget. Nah, itu dia. Ini tuh lebih ramah ya, lebih ramah di kantong lah. Soalnya berbanding jauh banget sama Apple Vision Pro. Untuk yang terbarunya aja, itu harganya cuma $800 atau setara dengan 13 jutaan aja. Itu untuk versi terbaru. Namun untuk versi yang sebelumnya itu lebih murah, di harga $299 atau sekitar ya 5 jutaan, 4 jutaan lah kayak gitu. Dibanding kalau Apple Vision Pro itu kan harganya $3.500 ya, itu hampir 50 jutaan kali ya. Jauh banget. Jadi jauh banget. Berarti lebih murah ya dari Apple Vision. Betul. Bisa seperempatnya doang mungkin ya. Nah, itu kan tadi kamu bilang dia cuma pakai satu lensa doang ya, di lensa kanan. Bener. Kenapa nggak di dua lensanya gitu? Nah, kenapa cuma ada satu layar di lensa? Nah, ini tuh pertama supaya desainnya praktis, karena dia emang
ngincer desain yang ringan dan praktis aja, dan nama desainnya ini monocular display. Jadi lensanya tuh biar kita lebih praktis dan nggak ganggu juga pas di jalan gitu, pas sehari-hari kita pakai. Oh ya juga sih, kalau dua-duanya mungkin kita nggak bisa ngeliat ke depan kali ya, Nanti yang ada kita malah keganggu, malah fokus sama display di layar gitu kan, bahaya juga buat kita kayak gitu. Iya, benar banget. Nah, aku dengar juga nih ada fitur yang menghebohkan gitu. Namanya itu fitur Be My Eyes. Nah, fitur ini tuh apa sih maksudnya? Nah, ini tuh fitur yang sangat amat berguna ya, terutama itu untuk orang-orang yang low vision atau tunanetra. Karena ini kan disematkan Meta AI juga, dibantu AI. Jadi untuk misalkan nih kita penglihatan kita kurang atau kita setengah buta gitu ya, kita nggak bisa baca jalan tanda-tanda di jalan. Nah itu kita bisa, misalkan kita di bandara nih ya, aduh nih mau ke gate 8 kemana nih, nah kita tinggal aktifin aja tuh Hi Meta Be My Eye gitu. Nah dia langsung dengerin, terus tinggal kita perintahin aja ini apa yang ada di depan aku nih. Terus misalkan kita mau ke pintu 8, tolong arahin saya gitu. Nah dia akan membaca dari kamera tersebut, lalu akan memberikan instruksi kayak gitu. Jadi si kacamata ini juga bisa jadi maps kita lah ya. Betul, gitu ya? Jadi maps. Dan ini benar-benar sangat amat membantu sih, dan udah banyak beberapa review dari tunanetra yang menggunakan kacamata ini gitu. Oh keren banget. Nah ini udah ada yang coba belum sih kacamata ini tuh? Nah, udah ada, karena responnya aja tuh udah oke ya, dari terutama untuk negara-negara bagian UK, Kanada, USA gitu. Kayak gitu sih. Jadi banyak banget ya yang udah pakai, dan banyak banget yang udah merasa terbantu, benar banget. Oke. Nah, segmen terakhir nih Holil. Jadi aku dengar katanya AI udah mendominasi ini ya, pariwisata ya? Betul banget. Jadi aku sempat dengar kalau di Agoda ini baru-baru ini memperkenalkan konsep connected trip nih yang mulai dipraktekkan di Indonesia. Nah, konsep connected trip ini tuh maksudnya apa sih? Nah, jadi konsep connected trip ini itu, jadi si Agoda ini pengen menciptakan satu ekosistem perjalanan. Jadi misalkan kita pengen jalan-jalan ke Bali nih atau ke luar negeri gitu. Jadi dengan satu aplikasi kita udah bisa mesen tiket pesawat, terus kita juga mesen hotel, dan misalkan kita juga mau jalan-jalannya itu tempat wisata juga bisa dari aplikasi itu. Jadi cukup satu aplikasi udah bisa terintegrasi semua. Ya? Betul. Oke. Nah, aku dengar juga ada beberapa fitur yang menarik nih, seperti AI Vacation Planner, terus juga ada fitur chatbot tanya jawab langsung ya. Terus satu lagi itu yang aku dengar yang visi connected trip itu sih. Nah, mungkin kamu bisa jelasin ke aku dan ke Ings People kali ya, itu maksudnya apa sih? Nah, dan peran AI-nya tuh apa sih di situ? Nah, jadi yang pertama ada AI Vacation Planner. Nah, itu adalah alat dari Agoda yang hasil kolaborasi dari Google Gemini. Masih sama Google ya? Jadi kita tuh tinggal ngisi preferensi kita mau kemana gitu, dan itu dia akan munculin tuh agenda-agendanya, kayak rundownnya lah ya, kayak gitu ya. Rundownnya. Ya. Jadi kayak kita bakalan dikasih saran gitu, saran list gitu, naik pesawat mana, terus di hotel yang mana gitu, dan kota wisata mana aja nih yang dekat yang bisa kita jangkau gitu dari hotel gitu. Jadi kita nggak usah pakai ngikut trip-trip yang dari luar ya, bisa pakai Agoda, pakai fitur ini aja tuh udah mencakup semuanya ya. Iya, jadi kita udah bisa menjadi solo traveler. Nah, buat Ings People yang mau jadi solo traveler bisa banget nih nyobain fitur AI Vacation Planner ini gitu. Nah, untuk yang chatbot AI ini, jadi namanya itu Property EMA Bot Ask Me Anything.
Nah, jadi kita tinggal nanya aja tuh sesuai listing yang udah dikasih. Misalkan tadi udah pakai vacation planner itu. Dari listing-listing itu, daripada kita nyari satu-satu review, nah kita bisa langsung nanya ke chatbot ini. Oh, Kayak jadi gitu. kayak misalnya hotel ini bagus gak sih? Terus nanti si chatbotnya langsung menjawab Iya, gitu. misalkan ini ada kolam renangnya nggak sih gitu, kayak gitu dan lain-lain seperti itu. Oh gitu, keren-keren. Nah itu dia yang people 3 topik hangat yang sedang diperbincangkan nih. Nah mungkin topik apa sih menurut people yang paling menarik dari ketiga pembahasan tadi? Bisa Bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel ini supaya Young People tahu berita-berita seputar IT lainnya. Oke, Young People, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Inixindo. Continuous learning, keep up to date.